seorang bapak supaya anaknya mengikuti jejak Rasul. Begitu sekolah SD dibeliin kambing, ya Pak, mengikuti jejak Rasul. Suruh ngangon, mau enggak? Besok dibeliin, kalau mau makan dulu, ya. Pulang kambing, masya Allah, itu akhlak Rasul. Kemudian, ya, tingkat dewasa menjadi pedagang. Nah, pedagang itu adalah kasab yang paling utama, yang nomor dua itu. Yang pertama adalah tani, zaraah. Pertama tuh, kasab yang paling halal yaitu apa? Zaraah, tani, nanam padi, nanam singkong, nanam itu. Ya. Yang kedua yaitu muamalah. Ya. Tadi muzaraah itu muamalah, dagang. Tapi Rasulullah SAW jujur. Ada sekarang pedagang yang mengatakan, Ustaz, saya kalau dagang nggak jujur nggak dapat untung. Goblok amat loh. Dagang nggak jujur baik dapat untung. Lihat Rasulullah SAW dagang, masya Allah. Terakhir yaitu menjadi power dari Siti Khadijah. Bawa dagangan Siti Khadijah dengan modal harga 300 dinar. Tapi begitu pulang membawa 400 dinar. Berarti lebih dari 100%. Pantas satu, ya. Kalau pengen jadi orang kaya, biar bisa ngitungnya. Bagaimana menjadi orang kaya, ngitung aja nggak bisa. Iya, tadi kan 300 dinar, sekarang 700 dinar. Ya, berarti bahwa untungnya berapa dong dinar? Ya, berapa ratus dinar? 400 dinar. Modal 300 dinar, keuntungan 400 dinar, berarti lebih dari 100%. Ya, 100%. Jujur. Siapa yang hatinya ragu, masa iya Nabi jujur sampai mendapat keuntungan sampai lebih dari 100%, cepat baca istighfar. Kalau di dalam hatinya ada keraguan tentang kejujuran Nabi, cepat baca istighfar. Kita harus yakin Nabi itu jujur, sehingga Nabi SAW memberikan iming-iming kepada umatnya, ya, dengan sabdanya, at-tajiru shadukul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyalihin. Pedagang yang jujur nanti bersama Nabi, siddiqin, syuhada, salihin di surganya. Itu yang harus ditekankan. Ya, walaupun kecil, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sempurna, memberi nikmat kepada kita setiap hari. Setiap hari kita diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, diberi pakaian oleh Allah. Tetapi kita masih mau maksiat kepada Allah. Kecil tapi rutin, itu la shaghirata ma'al isra. Tidak ada dosa kecil kalau dilazimkan terus menerus isra. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar disertai dengan istighfar. Dosa besar sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, yang pertama, menyesal atas perbuatan dosa itu langsung oleh Allah. La kabirata, ya, tidak ada namanya dosa besar ma'al istighfar,
Dibarengi dengan istighfar. Seperti tadi, kalau berdosa kecil jangan dianggap kecil. Astagfirullahaladzim, udah langsung ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diampuni oleh Allah. Ya, ingetin tuh, wala shaghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilazimkan. Jadi jangan dianggap ringan itu ya. Nah, ini tujuan hidup kita. Yang pertama adalah kita mencari ridho Allah. Allah akan ridho kalau kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diminta oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Allah sangat cinta pada kita. Makanya tadi urutannya, cintai dululah Rasul, cintai dulu alim ulama. Insya Allah nanti cinta kepada Allah kesana. Itu Rasulullah mengatakannya, nyetin tuh man ahabba aliman faka'anna ma ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah fama'awahu jannah. Barang siapa yang cinta pada alim, cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, sungguh dia cinta kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, fama'awahu jannah, tempatnya adalah surga. Allah akan cinta kepada kita kalau kita melakukan sesuatu mencari ridho Allah. Apa yang kita lakukan ini, kita ingat Allah ridho apa enggak? Selalu begitu. Apa yang mau kita lakukan, itu Allah ridho apa enggak? Jadi hidup kita yang pertama adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang singkat saja. Yang kedua, apa fungsi kita di dunia ini? Yang pertama tentunya jadi khalifah kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku menjadikan kamu, menciptakan kamu di dunia ini adalah khalifah, pemimpin. Sekarang kata khalifah udah tabu orang ya. Gimana khalifah? Wah, masya Allah, pemimpin. Ya. Tuh. Ini jahil fir'abi khalifah. Aku ciptakan kamu di muka bumi ini sebagai khalifah, pemimpin. Pemimpin pribadi, pemimpin rumah tangga, pemimpin tangga, pemimpin negara. Ya. Jadi pemimpin. Cuma ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan tentang kepemimpinan kita. Adil apakah kita jadi pemimpin? Pemimpin yang adil bersama Rasulullah SAW nanti dia masuk surga bersama Rasul. Ya, pemimpin yang zalim bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman. Ya, cuma dua, adil, zalim. Secara garis besar seperti itu. Ingat, ya. Kemudian yang kedua, fungsi kita di dunia ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat berapa? Ayat 5 surat Az-Zariyat ayat 56. Iya. Salah atau salah itu? Hah? Benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk ibadah. Ma nafi illa isbat. Artinya ya, subuh tiaqatikum bil ibadah. Tetap aku menciptakan kamu ini lil ibadah, untuk ibadah. Nggak ada lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia ini tidak lain, bahkan bukan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk ibadah. Jadi fungsi kita juga ini adalah untuk ibadah. Kalau khalifah tadi itu udah termasuk ibadah, ya, udah termasuk ibadah. Karena walaupun jadi khalifah, kalau tidak dasari dengan iman,
nggak ada apa-apa. Bahkan nanti di yaumil kiamah begitu ditanya, dikumpulkan para pemimpin, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Manil mulkul yaum?" Siapa yang jadi raja sekarang? Nggak ada yang ngaku semua. Ya. Nggak ada yang ngaku semua. Tapi sekarang diperebutin itu raja. Tapi nanti di yaumil kiamah ditanya, "Manil mulkul yaum?" Siapa yang jadi raja sekarang? Karena tidak ada yang ngaku, langsung Allah yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Coba kipas Maria ini. Kipas. Lillahil wahidil qahar. Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang esa, yang memaksa. Jadi jangan enak-enak kalau sekarang. Ya yang menjadi raja, presiden, jadi jenderal, tidak jangan enak-enak. Semua nanti tanya oleh Allah. Raja-raja lagi kumpul, tanya, "Mana yang mulkul yaum?" Siapa yang jadi raja sekarang? Karena nggak ada yang jawab, Allah lillahil wahidil qahar. Oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah sebutkan Maliki Yaumiddin. Panjang atau pendek boleh. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki raja, Maliki pemilik, raja dan pemilik berkuasa. Tapi nanti di yaumil kiamah tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kamu ya kalau jadi RT, jadi RW, di kepala desa, camat, sampai presiden, jangan sombong ya. Harus nurut. Apa nasihat-nasihat dari orang lain. Sebab itu seperti pemain, ya. Kalau pemain merasanya benar baik, tinggal juga apa? Penonton, wah salah itu. Nah ketika kita dengar salah, wah apa nih salah kita nih? Begitu, ya. Itu baru pemimpin yang baik, gitu ya. Santriwan-santriwati yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas saja ya. Kemudian yang keempat ya, tadi 3. Yang keempat, siapa uswah kita? Itu yang penting. Kita harus punya uswatun hasanah supaya hidup bahagia dunia akhirat. Ada suri tauladannya. Siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu apa? 71 Al-Ahzab ayat 71 ya. Masya Allah. Lihat itu. Sungguh pada diri Rasul SAW untuk kamu itu uswatun hasanah, menjadi suatu suri tauladan yang baik. Untuk siapa menjadi suri tauladan yang baik itu? Liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Untuk itu menjadi suri tauladan yang baik. Karena selain dari itu mereka tidak akan mengambil suri tauladan yang baik, bahkan mereka melecehkan, ya, masya Allah. Bahkan sampai mau membunuh. Jadi suri tauladan yang baik bagi Rasul SAW yaitu untuk orang liman kana, bagi orang ya yarjullaha yang mengharap rahmat Allah. Wal yawmal akhir, dan hari akhir. Karena kalau kita mengikuti tauladan Rasul SAW akan berkah dunia dan akhirat. Ya. Sedang kita ngambil Rasul SAW sebagai suri tauladan kita. Bukti cinta kita pada Rasul kita ambil akhlak Rasul SAW, ya. Masya Allah. Oh, kalau begitu
kita harus mengamalkan isi kandungan Al-Quran sepenuhnya. Karena Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat tentang bagaimana akhlak Rasul, ya Aisyah, kaifa khuluquh? Bisa, bagaimana akhlak Rasul SAW? Karena khuluquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, yang paling penting lagi, pedoman kita adalah Al-Quran. Ya, itu urutannya bisa pertama, kedua, bisa. Yang penting satu paket. Mencari ridha Allah, ya. Fungsi kita dunia untuk khalifah, untuk ibadah pada Allah, dan pedoman suri taulan kita Rasulullah, pedoman kita Al-Quran. Nah, pedoman kita Al-Quran. Al-Quran itu dari kita bula raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi jelas ya. Pedoman kita Al-Quran, insya Allah kita hidup akan bahagia. Ya, Masya Allah. Pertama kita mencari Allah, kemudian fungsi kita ibadah pada Allah, ya. Kemudian kita ambil suri tauladan dari Rasulullah. Tidak kalah pentingnya, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Ya. Kalau pedoman hidup kita Al-Quran, insya Allah tujuan hidup kita adalah satu, takwa. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsun an dzikri ribiha. Barang siapa yang modal pokok kehidupannya takwa, maka berat lidah untuk menyebutkan berbagai macam keuntungannya. Kenapa? Karena dari mulai bangun tidur langsung ingat kepada Allah, bangun tidur bersyukur kepada Allah, sehingga refleks lidahnya, hatinya mengucapkan ya, la ilaha illallah, bukan? Nah, mencoba apa? Refleks ya, hatinya bersyukur kepada Allah, lidahnya refleks memuji Allah. Alhamdulillahilladzi, itu satu ibadah itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Tuh baru aja melek kita sudah mengatakan segala puji bagi Allah. Oleh karena itu, nikmat yang kita rasakan pada waktu itu sunnah kita sebut. Padahal cukup alhamdulillahirabbil alamin. Tapi disunahkan kita menyebutkan nikmat yang baru saja kita rasakan. Nikmat apa yang baru kita rasakan bangun tidur? Nah, nikmatnya sehat ketika bangun. Langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ya puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kami. Jadi orang yang tidur itu bagaikan orang mati. Maka ketika mau tidur jangan lupa zikrullah. Ya, palingnya sebelum kita merep, la ilaha illallah. Kan zikirin tadi banyak tuh dah tuh. Ya, begitu subuh kita nggak bangun, berarti di akhir hayat kita dalam mengucap la ilaha illallah.